Berikut ini adalah contoh kasus kehamilan kembar, namun terjadi pada kembar tidak identik. Jadi kehamilan kali ini kita bisa melihat dua janin kembar yang terdiri atas dua plasenta dengan dua ruang dengan sekat pemisah yang tebal, sehingga kita bisa melihat dengan jelas ini adalah kembar tidak identik, di mana kembar ini terjadi dari membelahnya masing-masing embrio yang berasal dari satu sperma dan satu telur, juga satunya lagi dari satu sperma dan satu telur yang berbeda. Bisa terjadi pada kasus-kasus bayi tabung, di mana ditransferkan kembali dua embrio, atau juga bisa terjadi pada kehamilan spontan, di mana seorang perempuan mengalami 2 kali masa ovulasi dalam jarak yang berdekatan, sehingga kita bisa melihat dua embrio dengan masing-masing kamar yang terpisah. Ini adalah jenis kembar yang paling aman karena mereka tidak saling bercampur dalam satu ruang, juga tidak saling merebut makanan satu sama lain karena masing-masing memiliki plasenta yang berbeda. Istilah lainnya adalah kembar disigot atau kembar tidak identik, dikorionik, diamniotik. Korion adalah istilah dari plasenta dan amnion adalah selaput atau sekat ketuban. Jadi di sini kita bisa melihat kembar tidak identik, di mana masing-masing dengan kamar yang terpisah satu sama lain, sehingga keduanya ini tidak saling berebut makanan. Juga dari jenis kelamin bisa saja masing-masing ini sama atau berbeda. Dan umumnya juga karakteristik wajah dan bentuk tubuh ini bisa dibedakan kelak. Nah, di sini kita mencoba melakukan pengukuran antara janin A dan janin B, di mana keduanya ini sama persis usia kehamilannya 13 minggu. Kemudian kita melihat masing-masing detak jantung dari si janin. Kemudian kita mulai mengamati struktur-struktur anatomi dari keduanya. Nah, di sini seperti kita melihat janin pertama, kita bisa melihat nuchal thickness yang harus selalu kita lihat. Juga kita bisa melihat tulang hidung dari si janin untuk melakukan screening apabila kita temukan ada suatu kelainan genetik. Nah, kemudian kita bisa mengamati janin kedua, juga kita melakukan pengukuran nuchal thickness atau tengkuk dari leher. Juga kita lihat kembali tulang hidung yang normal pada janin kedua. Jadi bisa kita yakinkan bahwa kita tidak menemukan adanya kelainan genetik pada kedua janin. Nah, di sini kita menampilkan gerakan pada janin yang pertama,
karena cukup sulit juga kita untuk menampilkan dan meneliti kedua janin secara bersamaan, jadi kita lakukan satu persatu. Nah, ini adalah janin yang pertama, kemudian kita lakukan pengamatan pada janin kedua, juga gerakan kita pantau. Kemudian kita lakukan pengamatan, ternyata si ibu ini mengalami perdarahan pada awal kehamilan, di mana kita bisa melihat adanya timbunan darah pada bagian depan dari mulut rahim yang masih tertimbun. Ini adalah bekas darah yang lama atau istilahnya hematom subkorionik. Jadi seharusnya si ibu ini istirahat terlebih dahulu agar darah yang tertampung ini bisa mengendap. Jadi meskipun ini kembar yang paling aman, namun hati-hati juga apabila si ibu mengalami kontraksi dan perdarahan. Ini adalah jalan lahir atau serviks. Jadi ini darah yang tertampung ini harus kita endapkan terlebih dahulu, dan itu membutuhkan waktu untuk bed rest agar si ibu bisa beristirahat. Hematom sepanjang 5 cm ini cukup mengganggu karena bisa saja berakibat perdarahan kapan saja keluar. Jadi sekali lagi, ini adalah kembar non-identik, kembar disigot, dikorionik, diamniotik, di mana kedua janin ini memiliki ruangan yang berbeda, sekat yang tebal dengan plasenta 2. Ini adalah jenis kembar yang paling aman karena mereka tidak berebutan makanan satu sama lain, juga bisa memiliki sifat dan jenis kelamin yang berbeda.